Rumbio. Ya, Kecamatan? di calon anggota DPRD Kabupaten Kampar, Dapil 4 itu Kecamatan Rumbio Jaya. Wah. Ya, Kampar, Kampar. Kampar Utara, Kampa, dan Tambang. 5 kecamatan, 59 desa, 135.000 pemilih. Rumah nenek saya ada satu tadi tempatnya. Nanti tak bisa saya bilang di sini dong. Nanti kalian cari rumah nenek saya. Ya. Jadi pertanyaannya Mir, karena ada nama Anda di belakang itu Marga, Ya. Pakpahan ya. Kedua orang tua Batak Mir. Ya, siap, Batak. Batak. Ibu Marga? Hasibuan. Hasibuan. Ayah Pakpahan ya. Pakpahan. Pakpahan. Karena di daerah domisili Amir sekarang, Ya. itu kan mayoritas Oju ya. Iya, Oju. Gimana tanggapan masyarakat di sana tuh Mir? Karena pasti tahu dong orang sana kan. Amir nih orang Batak aslinya. Ya. Ayah ibu Batak, nenek juga ya kan, Batuk juga. Nenek dari Bapak Minang. Nenek dari bapak Minang. Suku Tanjuang. Berarti nggak ada Ojunya lah nih ya, nggak ada Ojunya. Jadi gimana lah tanggapan masyarakat di sana, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, pemudanya, ninik mamaknya. Ninik mamak nih terutama juga nih melewatinya. Apa tanggapan orang itu? Maka kita pertama kali kita berangkat dari soal kita tidak bisa memilih kita ingin dilahirkan dari rahim siapa. Iya. Kan? Betul. Kita tidak bisa memilih ingin dilahirkan dari rahim orang Batak. Kita tidak bisa ingin memilih lahir dari rahim orang Jawa. Iya. Dan sebagainya dan sebagainya. Ini sudah kodrat Allah yang ketentuan itu ya. Walaupun memang secara biologis saya adalah Batak, tetapi saya adalah Oju secara biografis. Ya dong, lahir di sana ya. Lahir berarti. di sana. Sejak hari pertama kelahiran saya pada tahun 1999 itu saya adalah orang Kampar asli. Tidak pernah berganti status kependudukan. Boleh dicek KTP Amir ya. Dicek, dicapil. Sekarang kan online semua dong. Tahu lah. Ada paket bilang Bang Jos. Jadi itu kita juga menjunjung tinggi nilai-nilai lokal yang hidup, Jos. Ya, itu harus sih Mir sebenarnya karena itu budaya gitu. Walaupun kita saya secara garis keturunan darah itu tidak ada orang Oju. Tapi saya sangat cinta, sangat daerah itu. Tertarik dengan Oju. Pasti. Kenapa begitu? Saya jadi terharu. Saya orang Oju. Hal-hal rinci di suku Oju saya tertarik. Saya bisa tahu beda bahasa orang air tiris sama bahasa orang Kampa beda. Bahasa orang Tambang sama bahasa orang di Rumbio beda. Tapi bisa lah komunikasi dengan orang sana pakai bahasa Oju. Bisa, pasti bisa ya kan, karena lahir dari sana juga ya kan. Saya lancar. Lancar sekali. Kalau bahasa Ojunya bayu ayu bahasa Oju gini kok. Belopi-lopi nyang. Belopi-lopi. Mantap son. Gitu. Aku agak susah guys, karena di sini Melayu pelalawan. Jadi sebelum saya mengikrarkan diri maju sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kampar ini ya, saya juga berkomunikasi dengan orang-orang tua, dengan nenek mama lah gitu bahasa kan. Iya. Apa yang saya katakan bahwasanya banyak nenek mama di kampung. Saya bahasakan seperti ini, nenek mama, datu atau apa kan, orang tua kami. Ya, orang tua kami. Saya ini adalah putra yang lahir di rahim Oju, tanah Oju, walaupun tidak berdarah Oju. Nah, maka saya bersembah untuk memohon restu. Oh, berarti ketemulah dulu. Iya, saya memohon izin dan memohon restu. Kenapa begitu? Saya dibesarkan di tanah Kampar. Saya meminum air di tanah Kampar. Keluarga saya sejahtera dengan hasil dari tanah Kampar. Maka pada hari ini saya memutuskan untuk mengabdi kepada Kabupaten Kampar. Karena saya dibesarkan di situ. Tujuan mulia sih sebenarnya. Berarti orang tua tuh Mir tinggal di Kampar itu mulai kapan Mir? Kalau orang tua saya tinggal di Kampar itu pada sekitaran awal 90-an. Oh, gimana ceritanya?
itu kan transmigrasi. Oh, zaman Transmigrasi. Soeharto itu. Ya, zaman Soeharto. Jadi kakek saya itu kan pensiunan TNI Wih, Angkatan Darat. veteran nggak? Veteran. Veteran coy. Cucunya nih. Jadi ke Kecamatan Rumbio Jaya. Nama desa saya Desa Bukit Keratai. Hutan nggak salah aku lah tahun segitu tuh. Hutan lah, rimba. Jadi babat-babat lah ya. Kalau bahasa Ocunya Gimbo. Gimbo Gano ya. Gimbo Gano. Masih zaman-zaman sulit lah kan. Ya alhamdulillah kita tak merasakan sulit itu. Itu kenapa? Karena barokah kegigihan orang tua kita di masa lalu. Mantap berarti. Itu Yos, kita sampai di Kampar. Tapi menurut riset yang aku cari tahu Mir, bahwasanya orang tua ini kepala desa sebelumnya ya. Ya. Sebagai kepala desa. Kepala Desa Bukit Keratai periode 2015-2021. Satu periode. Luar biasa ya Mir ya. Jadi tidak ada menemukan kesulitan untuk mencalonkan diri ini ya di sana. Karena mayoritasnya Ocu tadi kan. Lancar aja ya. Berarti orang sana menerima gitu. Karena itu Jos. Orang Kampar pada hari ini itu sudah terbuka. Kenapa begitu? Kita ini sudah menuju menjadi kabupaten yang maju. Jadi tidak lagi berpemikiran yang terbelakang. Sudah bisa menerima, sudah bisa berdiskusi. Karena kita mengedepankan kemajuan-kemajuan di daerah kita. Yang paling penting kan itu. Ya. Kita tidak anti dengan pembangunan dan sebagainya. Oke, Miss. Gimana? Lanjut. Ya, itu. Jadi komunikasi kita dengan masyarakat lokal itu sangat terbantu karena saya alumni Pondok Pesantren As-Salam Naga Berali. Naga Berali itu kan desa lokal. Tapi nama pondok pesantrennya ngeri juga ya, Mira. Naga Berali. Iya, ada slogannya tuh. Naga Kampar. Naga Kampar. Iya. Ada lanjutannya Jos. Naga Kampar, kobar semangat, jiwa sang juara. Iya. Salam Naga Berali. Itu di Kecamatan Kampar Utara, tetangga lah. Jadi apa kekurangan tempat Amir nih sekarang nih, yang Amir lihat lah sekarang nih, apa yang kurang selama ini gitu. Terus kalau terpilih nanti akan menyelesaikan itu gitu. Seperti kekurangan mungkin dari pendidikan, pembangunan, dan lain-lainnya juga. Tentu, Jos, kita semua orang pada hari ini itu nyalek punya alasan masing-masing. Ya. Kalau di Indonesia Raya ini caleg ada 300.000 orang. Banyak. Nah, kalau di Kabupaten Kampar tuh di dapil aku lah ya. Dapil aku kan dapil 4. Slot kursi itu ada 11. Partai itu ada 18, berarti ada 198 orang yang caleg. Memperebutkan 11 kursi. 11 kursi. Berarti 0-1 kan? Nah, sedikit lah presentasinya. Kita punya alasan masing-masing. Seorang Amir kenapa memiliki alasan untuk menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Kampar? Hal yang paling penting, Jos. Apa itu? Hidup hanya sekali. Maka pilihlah untuk bermanfaat. Nah, ya itu yang dia. Paling penting. Sama aku juga gitu, Mil. Tapi kayaknya aku nggak ada pergerakan juga. Nah, ini kita usahakan ini. Nggak ada jalurnya nih. Jadi kok bisa, Mir? Kok bisa kuning ini ngasih peluang? Ya. Majulah gitu. Itu dia, Jos, poin pentingnya. Ini kan gimana ceritanya itu? Gimana ceritanya? Terjawablah. Kenapa tadi kita bercerita panjang lebar soal apa alasan kenapa memilih Golkar? Karena Golkar ini partai yang open minded. Ada kesempatan untuk orang-orang muda. Ini kan umur 23 hari ini 23. Bentar lagi 24 ya. Bentar lagi 24. Anggap aja kita 24 sekarang. Umur 24 lah gitu kan. Karena orang-orang di dalam partai ini kan orang-orang yang udah tua-tua juga kan, 30-an ke atas juga kebanyakan kan. Kalau seumuran kita ini mungkin ya jadi apanya gitu. Apa namanya? Bantu dia gitu mungkin ya. Ini Amir langsung wih mencalik anjir. Aku aja kaget waktu itu. Kok diam-diam dia bilang, "Jos, aku gak akan
bisa lagi ngasih waktu ke INC ini. Mungkin bisa, tapi sedikit kemungkinan gitu katanya. Karena aku nanti sibuk katanya. Oh, rupanya ini jawabannya gitu. Oh, di Gitu. INC kan kita punya slogan, Jos. Hmm. Muda berkelana, tua bercerita. Iya, itu dia. Jadi di dalam kans Partai Golkar ini juga, walaupun di Golkar itu banyak orang-orang tua, nah ini harus kita rubah nih, Jos. Jangan orang tua dibuat. Nah, Jadi? biar semangat, orang-orang tua kita ini kita sebut senior. Senior kita. Oke, Jadi sorry Pak, senior ada kita. partai muda, ada partai senior. Jangan partai tua. Partai senior dan partai muda. Bukan saya sendiri caleg muda di Partai Golkar. Banyak sekali. Karena itulah bukti bahwasannya Partai Golkar itu komitmen kepada orang-orang muda yang masih memiliki, alhamdulillah, diberikan kesehatan jasmani, ya kan? Ya. Jadi kesempatan yang pada hari ini diberikan oleh Partai Golkar itu juga tentu ada tantangan. Itu kan ada nih keraguan. Iya. Awal-awal kenapa? Ya itu mau kutanya tadi itu, ada nggak hambatannya sebelumnya gitu? Ya. Prosesnya apa langsung diterima aja gitu untuk mencalonkan gitu kan? Langsung diterima langsung. Tentu ada namanya penjajakan. Bolehlah diceritakan itu Mir. Ya, biar tahu juga kan. Pada waktu itu kan di 2022 pertengahan. 2022 pertengahan, disitulah baru awal mula saya menyampaikan ingin menjadi fungsionaris dulu waktu itu, Dos, namanya. Jadi kan ada 3 tahap. Fungsionaris menjadi bacalek, menjadi caleg. Maka sebenarnya pada hari ini kita ini masih bacalek hari ini kan. Sampai nanti ada namanya daftar calon tetap DCT baru caleg. Capres, sekarang ini kan masih baca pres. Nah, dulu balon capres. Ini pasti nih bakal jadi caleg ini. Insya Allah. Amin, kita doakan ya guys ya. Amin. Insya Allah. Kalau kasih umur panjang, badan dikasih sehat kan itu. Ya, amin, amin. Jadi awal mulanya itu tentu ini adalah soal keraguan muda tadi. Kita kalangan muda ini kan sering diragukan semangatnya, yang kadang semangat, kadang kendor. Ya, ada yang semangat tapi terlalu membara mungkin Mir. Semangatnya tidak terkontrol. Semangat sebulan, hilang 2 bulan. Itu dia. Banyak itu kayak gitu. Jadi istilahnya ini labil lah gitu kan. Itu tentu perlu saya secara pribadi meyakinkan Ketua Golkar di Kabupaten Kampar, senior kita. Gimana kemarin tuh Mir? Caranya itu Mir. Mungkin ada orang yang mau juga ke posisi Amir ini, mungkin dia nggak berani gitu. Ya, jadi ada senior-senior di Golkar yang menginisiasi lah, menyarankan. Ya, menyarankan untuk mencari dukungan masyarakat. Alasan dia menyarankan itu kenapa? Agar alasan Amir untuk menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Kampar, menjadi bacalek di Golkar itu bisa diterima, logis gitu kan. Mana coba dulu petakan di mana basisnya, gitu kan. Relasi apa alasan bisa caleg? Di mana suaranya kan gitu. Pada waktu itu di sekitaran bulan-bulan akhir 2022 itu kita di Kabupaten Kampar itu diinstruksikan untuk mengumpulkan KTP menjadi KTA anggota partai sebanyak minimal 500 KTP dikumpulkan. Itu dikasih waktu 3 bulan atau 4 bulan waktu itu. Kurang daripada 3 bulan, kita alhamdulillah karena respon positif daripada masyarakat, alhamdulillah kita berhasil mengumpulkan sekitaran 1.600 KTP. Wah, lebih ya jauh dari target. Nah, mungkin itulah yang menjadi alasan dasar senior-senior kita bisa menerima. Alhamdulillah, saya juga sangat bangga, sangat berterima kasih kepada pengurus Golkar Kabupaten Kampar yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan kaum-kaum muda lainnya untuk maju dalam kontestasi politik di tahun 2024 ini. Di Kampar mantap. Di Kampar. Oke Mir. Siap. Ini ada pertanyaan saya nih Mir. Tuh. Aku lah ya. Aku kalau ngomong saya ini terlalu elegan ya. Aku orangnya agak kocak juga dikit.
susah untuk apa namanya? Terlalu serius gitu. Ya. Kita mengingat lagi Mir, sejarah demo di Indonesia ini kemarin itu mahasiswa itu waktu RUU apa itu ya? Yang besar-besaran itu, bahkan Cipta nasional Kerja. itu. Ah? Cipta Kerja. Mungkin itulah ya, yang sampai di Pekanbaru ini Omnibus disemprotin. Ya Omnibus Law. Omnibus Law kan. Dan kita ambil contohnya salah satunya. Kenapa aktivis-aktivis di kampus ini akhir-akhirnya jatuhnya itu untuk ke politik. Sebentar. Apa Andre? Kenapa? Fokusnya. Udah. Nanti kan. Ya memang dekat. Oke, kita ulang lagi ya Mir ya. Kenapa aktivis-aktivis di kampus itu yang ikut demo gitu, akhirnya dia terjun ke dunia politik dan pasti mencaleg gitu Mir. Kebanyakan yang aku lihat itu seperti itu. Apa memang kodratnya kayak gitu gitu? Atau memang tujuan mereka tuh kayak gitu gitu? Kan kita tahu kayak Adian Pitupulu ya. Nah, itu mantan-mantan aktivis tahun 90-an juga ya kan. Nah, Angkatan 98 ya, kalau yang sekarang ini yang apa itu yang sempat viral itu yang masuk ke matanya Jua itu dulu. Dia kan sekarang caleg juga itu di Bacalek ya mungkin ya. Bacalek di daerah Jawa lah. Saya lupa. Saya nggak mau nyebutkan pasti juga. Dia itu aktivis dari UI kalau nggak salah. Seperti itu Mir. Memang kayak gitu Mir. Almir juga aktivis juga kemarin kan. Aktivis juga. Kenapa kok bisa itu? Kenapa alasannya gitu Mir? Tentu Jos. Semua kita di atas muka bumi ini punya alasan-alasan tertentu untuk terus hidup. Yang bahaya itu udah nggak punya semangat hidup lagi. Nggak tahu besok mau ngapain lagi kan. Nah, pasti Jos besok udah agak terbayang lah besok hidup mau mandi. Hidup segan mati tak mau. Jadi kawan-kawan aktivis-aktivis yang lain mungkin punya alasan-alasan tertentu. Dan bisa jadi alasannya nggak sama. Ya bisa jadi mengejar apa namanya ini kekuasaan karena terlihat keren kan. Ya, ada mungkin bisa jadi ya kan? Bisa jadi punya taji dia dan sebagainya. Kalau saya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, nih kita kan pada hari ini melihat nih banyak ini orang jahat namanya. Di sini banyak orang jahat. Sebenarnya tidak benar. Di muka bumi ini banyak orang baik, banyak sekali orang baik. Jika kita tidak menemukan orang baik itu, maka jadilah salah satunya. Maka itu juga yang kita lakukan. Hidup cuma sekali, maka hiduplah untuk bermanfaat. Nah, ini bukan sekedar basa-basi Jos, karena saya juga secara basic keluarga kami nggak ada, ya bukan orang-orang yang wah gitulah, enggak lah gitu kan. Ayah saya memang ayah saya mantan kepala desa, cuman petani. Kakek saya memang TNI AD itu juga masuk dari Tamtama. Mungkin enggak orang-orang hebat lah. Ini karena dia ada hebat sih Mir. Karena dia ada 3 hal, Jos. Paling penting. Jika leluhurmu, ini pepatah nih. Jika leluhurmu di masa lalu pernah mencatatkan sejarah buruk, maka kamu pada hari ini akan berjuang mati-matian untuk merubah sejarah buruk leluhurmu. 1. Kedua, jika leluhurmu di masa lampau, di masa lalu, pernah mengukir sejarah yang baik, terang benderang, gemilang, maka pada hari ini engkau akan berusaha mempertahankan sejarah bercahayanya, baiknya leluhurmu di masa lalu. Nah, kita yang ketiga nih Jos. Saya ya. Apa itu? Ketiga. Jika leluhurmu di masa lalu tidak pernah mencatatkan sejarah apapun, maka pada hari ini kau harus mengukir sejarah tersebut. Nah, itu dia. Begitulah. Sekarang kita bukan siapa-siapa. Kita bukan orang hebat. Kita bukan ada terah, pada sebagainya.
Gila saatnya membuktikan ya Mir. Mencatatkan Nah, sejarah. seperti itulah juga diskusi kita. Kalau ada yang apa namanya ini gundah dengan istilah dinasti politik, yang gitu kan, masyarakat orang-orang itu aja yang jadi pejabat gitu, anaknya, bapaknya, sebagainya. Tapi backgroundnya bapak nggak pernah ikut caleg lah ya? Bapak nggak pernah ikut. Nggak pernah. Masih bersih lah sih. Ya. Amir ini lah mungkin dari keluarganya ini yang masuk ke dalam ini gitu. Karena dia bekalnya udah siap. Kalau kayak kita nih kalau belum cukup lah si ini jangan lah gitu. Bekal ini yang perlu bekal nih ini semangat cukup. Semangat. Bekal ini ya gitu kan. Karena ini kalian berhenti. Ini yang perlu kita pikirkan sama-sama nih ya. Nah, kalau masyarakat masih berpikiran bekal ini yang paling penting ya yang terjadi ya seperti ini saja. Bukan kita tak bermodal nak caleg nih Jos. Iya. Kan itu. Ini tapi modal dari masyarakat mana? Pingin pejabatnya baik, ya kan? Ya. Pingin pejabatnya tidak korupsi, pingin pejabatnya bersih, membangun benar-benar membangun. Membangun ini kan tidak hanya fisik kan, bisa membangun pendidikan, bisa membangun mental kan. Nah, tapi juga balik ke masyarakat kita kan masyarakat hari ini nih. Ya. Tentu memilihnya juga yang baik, gitu kan? Jangan mau dikasih duit. Awal-awal gitu udah dikasih duit mamanya kan. Tentu kalau korupsi janganlah marah. Tapi aku ada dengar itu Mir yang apa ya dari agama ya. Ustadz lah. Ya. Kalau kamu menerima uang dari orang yang mencaleg itu bahwa kamu sudah siap menerima dosa-dosanya gitu. Kamu sudah terlibat di dalam itu atau salah aku mengucapkan ini? Ya, kita sudah ikut berpartisipasi. Selama dia memimpin, karena kita memberikan kesempatan dia untuk memimpin. Iya, itu. Amanah ini milik rakyat. Yang paling penting itu, saya ingin sampaikan dan ingin berbagi kepada teman-teman. Jabatan itu hanya jembatan. Filosofi jembatan itu apa, Jos? Hanya menghubungkan, memindahkan sesuatu benda dari posisi sebelumnya menuju posisi yang selanjutnya. Dari satu sisi ke satu sisi. Banyak penghubung aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat, tapi bukan janji saja kan? Ya, jangan banyak janji. Jangan banyak janji. Yang paling bahaya besok Jos, ada kawan-kawan kita yang caleg ini akan berjanji. Wah, saya akan berjanji membangun jembatan di lokasi yang tidak ada sungainya. Ini udah paling bahaya nih. Dia akan membangun jembatan di lokasi yang tidak sungainya. Jadi masyarakat tanya, Pak, di lokasi kita ini tidak ada sungainya. Sungai-sungainya kita bangun. Itu luar biasa. Itu luar biasa besok. Untuk meyakinkan masyarakat. Maksudnya ini adalah janji-janji yang mustahil dia bisa tepati dikeluarkan juga. Itulah kiasannya kira-kira. Jadi Amir visi misi ini apa Amir? Jadi gini dong. Bedanya calon anggota legislatif menurut saya ya, terlepas salah dan benar itu kan, benar salah ini kan abstrak. Ya, menurut orang dia benar, orang lain menilai kita salah. Kalau menurut saya, sebagai calon anggota DPRD, DPR, RI, caleg lah ya, legislatif lah. Kita itu tak punya visi misi. Kenapa begitu? Visi misi caleg itu sama di mana-mana. Dewan tuh tugasnya apa? Pengawasan, ya kan? Penganggaran dan legislasi. Tapi ada di Beleho tuh aku lihat, ya. Visi melakukan perubahan. Kerja dewan ini adalah menyampaikan aspirasi masyarakat agar dibangun oleh orang eksekutif. Iya. Kita bukan eksekutor. Kita pembuat kebijakan. Kita mengawasi kebijakan yang sedang berjalan. Ya. Kita menganggarkan kebijakan yang akan dilakukan. Jadi kerja utama dewan ini harus ribut gitu loh. Maksudnya harus berbicara. Harus ngomong, harus protes, harus menyampaikan, harus berteriak. Di rapatnya ya? Iya. Bukan main Candy Crush gitu kan. Pengakuan beliau kan gitu. Oke Mir, kita buka tanya jawab nih dari tim PBJ ya. Boleh. Dari tim PBJ, mungkin ada yang mau bertanya dari tim PBJ. Iya. Dari tim PBJ ada yang mau bertanya? Boleh kita sampaikan. Siapa yang mau bertanya? Adakah salah satu? Oke, Evan ya, Evan. Mau bertanya apa, Pan?
Langsung aja. Suaranya nyampe. Sampai. Oke. Ini ada satu pertanyaan. Oke. Mungkin entah udah dijelaskan tadi atau belum, yang jelas tanyakan aja lah. Iya. Nah, oke. Jika Abang Amir ini, Bapak Amir terpilih, kan ini pembahasannya ya tentang warna Warna bendera. bendera ya. Iya. Jika Abang Amir ini terpilih, bagaimana kiat agar menciptakan parlemen yang bersih, berintegritas, bebas korupsi, dan mengedepankan kepentingan rakyat? Oke. Jawab. Itu pertanyaan. Jawab ya. Oke, langsung jawab ya. Tanyanya lumayan juga ya. Kita ini berasal dari rakyat. Hmm. Maka kita akan kembali kepada rakyat. Orang yang tak pernah susah, orang yang tak pernah tahu bagaimana rakyat susah, terus pada hari ini nyalek akan memperjuangkan rakyat. Ini perlu kita ragukan, Jos. 24 jam dia tidak pernah susah. Ya kan? Dia juga tidak pernah berbaur dengan orang susah. Dia tidak pernah melihat keadaan susah masyarakat. Ya, ngerti. Hari ini yang dikepanyikan, saya akan memperjuangkan rakyat. Nah, itu agak mustahil. Agak lucu. Ya kan tadi kan pertanyaannya itu kan, bagaimana cara memperjuangkan masyarakat. Pada hari ini saya maju sebagai calon anggota legislatif. Saya benar-benar berusaha untuk melihat, mendengar, mengamati bagaimana kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Kampar. Banyak aspek yang saya lihat. Soal adat, hukum adat Ocu, hukum adat lokal Kampar. Yang pada hari ini yang ada di dalam Perda Kabupaten Kampar itu hanya hukum soal tanah ulayat. Tapi keberadaan Ninik Mama itu tidak ada di Perda, Jos. Jadi gimana? Ya, lembaga-lembaga adat yang membuat lembaga adat boleh diakui, cuman tidak jelas posisinya. Nah, ini akan saya perjuangkan. Saya secara pribadi akan memperjuangkan perda tentang hukum masyarakat adat Kampar. Walaupun saya bukan orang Ocu. Karena saya lihat yang ada berkaitan dengan adat itu hanya tanah ulayat. Tanah ulayat itu beda, Jos. Ulayat itu wilayah. Adat. Wilayah Iya. adat. Adat ini masyarakat yang hidup di Kabupaten Kampar. Ada Ninik Mama kan, ada penghulu dan sebagainya, ada kenegrian. Di mana posisi kenegrian ini? Pernah enggak Ninik Mama kita? Saya merinding nih justru cerita. Pernah enggak Ninik Mama kita di Kampar itu diajak ke gedung DPRD Kabupaten Kampar? Bukan hanya sekedar diajak, tapi diajak untuk bersama-sama membahas perda yang akan diciptakan. Iya. Perda yang akan dikeluarkan. Kita ini mencari nih, kita menggali, kita mengamati, adil. Nah, ini sampai kita ke sana nih, Jos. Sampai kita ke soal adil. Adil menurut masyarakat Pelalawan belum tentu sama adil menurut masyarakat Kuansing. Beda kan? Maka kita harus menggali apa nilai adil menurut masyarakat Pelalawan. Itu udah cukup tuh. Menurut masyarakat Pelalawan Sore sama menurut masyarakat Rimba Bandar Segijang beda adil menurut mereka. Nah, itu yang harus kita gali bersama-sama. Nah, keberadaan orang-orang tua kita, keberadaan Ninik Mama di Kabupaten Kampar harus sama-sama kita perjuangkan. Kan kita sama-sama nih, istilahnya kalau di Kampar tuh tali bab pilin tigo satungku sajorangan. Wah, saya belum pernah itu adalah 3 kaitan antara adat, orang-orang adat, Ninik Mama, pejabat, pemerintah, umaro, dan ulama. 3 elemen ini, Jos. Agama, adat, dan pemerintah. Ada bersandi syarat bersandi kitabullah. Nah, penggalian dan penyerapan keberadaan masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Kampar ini kan belum maksimal. Kita tidak katakan hari ini tidak ada sama sekali. Tapi saya akan memperjuangkan bersama teman-teman nanti yang terpilih di 2024 untuk mengadakan ini. Memperjuangkan
eksistensi Minimal. masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar. Karena kita tidak ingin, walaupun saya bukan orang Ocu, teman-teman, saya tidak ingin Kampar kehilangan identitas Betul. Ocunya. Nah itu ciri khas. Tuh, ya. Sekarang Jos coba datang ke Kampar, mulai dari UIN masuk ke Kampar, Dari Rumah Panjang. dari Mopanya. Apa identitas keocuan Kampar? Terlihatnya kalau udah dari danau, Mir. Nah, Dari danau. umpamanya ada peribahasa, Lopek Bugi yang gitu kan. Ya bahasa. Kayak di desa di kabupaten-kabupaten lain kan, selamat datang di Kabupaten Kampar. Ada slogan Ocunya, Ya. ada slogan bahasa lokalnya dan sebagainya. Ini nggak ada. Nggak ada. Selamat datang. Maka kita tidak boleh malu sebagai masyarakat Kampar. Saya bangga sebagai masyarakat Kampar. Bukan seperti teman-teman kita yang kuliah di Pekanbaru kan. Ini orang asli Kampar nih. Saya bukan orang Ocu, Jos. Bahasa Minang dia, Mir. Enggak bahasa Ocu tapi ke Indonesia-Indonesiaan. Kemana kamu lagi, Mir? Ya kan? Padahal saya ngajak bahasa Ocu. Ya, Kemana mau dan nek? Paya boleh makan waknan gitu. Saya mau kok waknan. Bahasa Ocu. Kenapa harus malu? Pekanbaru ini bukan tanah Minang Kabau. Wah, itu harus digarisbawahi tebal. Pekanbaru itu wilayah Kampar, Jos. Mungkin kayak gini lah, Mir. Kayak ada selebgram di Pekanbaru itu namanya Rio. Ya. Dia tuh bikin konten itu pakai bahasa Ocu dia. Situ, Dia saya sangat bangga. Iya. Bang, tolonglah datang sini, Bang. Nah, bangga kita dengan adat kita. Nah, Harus bangga tuh, harus Mir. bangga. Memang bahasa Ocu ini di Pekanbaru, aku bukan apa ya. Mungkin lucu gitu ya. Aku sama Ibaratnya bahasa Thailand bagi orang Indonesia kan lucu. Iya. Nah, bahasa Ocu ini kan agak lucu gitu. Mungkin anak mudanya ini malu mungkin. Kita lah yang merubah. Nah, harus diubah mindset tuh ya. Harus diubah mindset itu. Kenapa kita malu? Nggak ada yang buruk soal itu. Gak buruk sih menurut aku. Nah, Cuma ini kurang makanya keren mungkin. penguatan adat tadi perlu. Tadi kan pertanyaan dari teman kita, apa komitmen kalau jadi duduk, kan gitu kan? Ya. Ya itu. Ya, Pan, tadi, Pan. Integritas apa tadi? Kalau terpilih. Ya. Bagaimana cara menjamin bahwasanya dewan itu bersih gitu kan? Nah, kawan-kawan harus sama-sama tahu juga. Dewan itu di Kabupaten Kampar ya. Ya. Di Kabupaten Kampar itu ada 45 orang. Jumlah kursinya 2024 masih sama, tidak bertambah. Nah, itu bahkan ada dari multi partai. Semua partai ada yang berhasil memenangi kontestasi masuk ke DPRD Kampar. Jadi ketika ditanya kepada saya soal bagaimana komitmen agar di DPRD Kampar itu bersih, tentu kita tidak bisa menjawab secara keseluruhan. Tapi ketika ditanya komitmen Amir ketika menjadi dewan bersih, nah kita harus jawab, kita harus komitmen. Karena dewan ini kan orang banyak, 45 orang. Ya. Nah, partai beda-beda. Bagaimana kita bisa menjamin sebenarnya kita anggota biasa umpamanya? Nah, Itu dia. yang menjamin dewan ini harus bersih pertama adalah kontrol daripada masyarakat. Melihat dewannya. Nah, terus lembaga-lembaga yang punya wewenang untuk mengawasi mereka, mulai dari kepolisian, KPK, kejaksaan dan sebagainya. Oke. Tapi secara pribadi saya berkomitmen penuh untuk itu, karena kita berasal dari rakyat dan kita akan kembali kepada rakyat. Tim suksesnya apa namanya, Mir? AHP ya. AHP Tim. AHP Tim. Nah, slogannya muda, berdaya, bermanfaat. Muda, berdaya, bermanfaat. Surya kita. Surya. Surya kita. Surya Terakhir. kita. Suara rakyat kita. Oh, sip. Pantas rokok dia nih Surya katanya. Apa? Surya kita. Suara rakyat kita. Itu dia. Pandai dia ya, bikin-bikin slogan-slogan nih. Sobat TW ini juga dia dulu bikin nih. Nah, itulah kira-kira. Oke, terjawab ya, Evan. Ya, Ahmad. Kalau Ahmad. kurang puas nanti kita diskusi lagi. Diskusi ya. lagi lah kita, masih bisa diskusi. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua dari tim PBJ. Dari siapa nih yang mau bertanya? Andre. Oke. Baju kuning. Andre, si kuning garis keras ini. Kuning kita, Bang. Si kuning garis keras ya. Apa pertanyaannya, Andre? Dari Buat sedikit ya. kacamata masyarakat aja, Bang. Ya. Kuat sini, dekat sini.
mungkin masyarakat tahu lah Bang, kegiatan DPR itu kan kerjanya bikin undang-undang gitu kan. Tapi Bang, setelah Abang terpilih, apa langkah konkret Abang setelah terpilih ini, dampaknya apa gitu untuk masyarakat? Oke, Langkah konkretnya. ini harus diluruskan Jos. Jadi lembaga legislatif itu di Indonesia itu ada banyak. Ada namanya DPR RI, ada namanya DPD RI, ada namanya DPRD provinsi, ada namanya DPRD kabupaten atau kota, kan sederajat. Yang berhak membuat undang-undang itu hanya satu, DPR RI. DPRD kabupaten itu hanya bisa membuat perda, peraturan daerah Kabupaten Kampar. Maka komitmen saya ketika saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Kampar adalah ikut serta membersamai pembentukan atau perumusan perda itu, perda yang benar-benar memihak kepada rakyat. Kan ini suara 45 nih Jos. Ya. Kan tuh sidang nanti voting gitu kan, sepakat namanya kan. Ini adalah dinamika yang ada di tubuh DPRD umpamanya. Di semua tempat sama. Semuanya gitu ya. Kita harus pastikan bahwasanya produk hukum perda ini yang akan keluar daripada DPRD Kabupaten Kampar benar-benar memihak kepada rakyat Kabupaten Kampar, warga Kabupaten Kampar. Nah, caranya bagaimana? Cara yang paling pertama adalah pilih Min Amir Habib Effendi Pakpahan. Itu dia. Bagaimana caranya kita bisa memperjuangkan ini? Kan begitu. Nomor urut berapa Bang? Nomor urut insya Allah segera. Karena belum DCT. Kita panjang nih Jos berdiskusi gitu kan soal belum dewan lagi nih Jos kan itu. Belum dewannya lagi. Cara pertama untuk mewujudkan itu jangan lupa warga masyarakat yang ada di kecamatan-kecamatan. Bolehlah kita coba ya untuk masyarakat Dapil 4 Kecamatan Rumbio ya. Yang muda-muda kayak gini mungkin hasilnya berbeda dari yang sebelumnya. Karena golongan kami muda-muda ini sebenarnya energik. Kita fleksibel. Ya, fleksibel. Jumpa masyarakat nggak harus protokoler, nggak harus kaku. Iya. Nggak harus rapi-rapi ya. Kita hiduplah. Di kampung kita jadi orang kampung, di kota kita jadi orang kota kan itu. Ya, Amir umurnya muda tapi dia udah nyampe ke atas dia ya. Banyak orang manggil dia bapak ya. Kenapa Amir dipanggil bapak? Yang paling pertama umur kita 23 Jos. Saya belanja ke Indomaret dipanggil Pak juga. Ini kembaliannya Pak. Bukan karena caleg ini Jos. Memang muka kita ini boros. Tapi semoga muka-mukanya ini tuanya seperti ini juga ya. Tua kan? Karena memperjuangkan rakyat ini kan. Dia banyak memikir ya. Tapi ini yang penting guys, isi kepala ini yang penting itu. Oke, gimana Andre? Terjawab? Bagus Bang. Ada pertanyaan lagi? Saya kira ada pertanyaan Dari lagi. tim Ada lah PBJ? satu, biar 3 lah kan. Anggi? Ada Anggi? Satu lagi pertanyaan gitu. Ada pertanyaan? Oh ini ya, infoloker katanya. ada. Pertanyaan benar ini. Pertanyaan ini. Kenapa seperti itu, Jos? Kan itu. Infoloker. Ini banyak lah pasti. Pasti. Maka angkatan kerja bahasanya, Jos. Angkatan kerja. Kita ini kan adalah bagian dari bonus demografi. Pada hari ini Indonesia memiliki kelebihan pemuda. Kalau pengangguran ini dimanfaatkan, bukan begitu. Kalau ini dimanfaatkan, semangat muda ini didistribusikan ke pos-pos yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing, makanya Indonesia akan maju. Itu terlalu lebar lah, capres pula kita nanti kan. Kita caleg Kabupaten Kampar. Tapi nggak apa-apa. Maka yang paling penting adalah angkatan muda yang pada hari ini ada di Kabupaten Kampar. Maka di Kabupaten Kampar ini kan banyak perusahaan nih. Banyak. Maka kita harus prioritaskan warga yang ber-KTP Kabupaten Kampar untuk bekerja di Kabupaten Kampar. Oke, saya pelalawan, mungkin saya tidak masuk. Kan nanti harus kita sampaikan kepada kawan-kawan dari pelalawan pula kan itu. Biar kita tidak lompat ini Amir ini caleg ke Kampar atau apa gitu. Ya, ini podcast di Pelalawan ini. Ya, jadi lokasi podcast di Pelalawan. Pengaruhnya politik di sini. Ya. Aman sebenarnya. Aman.
karena dia juga satu komunitas sama Ya kan? saya ya. Loker ini Jos bukan hanya sepanjang itu Jos. Ini tadi kita kelupaan juga bicara soal pendidikan kan. Ini kan kawan-kawan ada riak-riak soal pendidikan. Dari mulai saya kuliah di semester 1 di Fakultas Hukum sampai saya tamat, tidak pernah saya dengar yang namanya beasiswa Pemda Kampar. Nah ini Mir, aku adalah kemarin lihat story Amir nih. Ya. Nambah lagi nih Mir. Udah berapa timernya nih? Masih cukup gak? Kuat memori? Nah, kita lanjut. Cukup memori. Lanjut aja dulu. Oke, ini dia Mir, soal Putri Aryani. Ya, ya. Dia orang Bangkinang kan? Ya. Orang Bangkinang. Sebenarnya dia luar biasa loh. Dia membanggakan Indonesia juga, Nah. membanggakan daerah dia Benar, juga, sepakat. Bangkinang. Nah, Sepakat. tetapi ada sesuatu hal yang membuat Pak Amir kemarin sempat bikin story. Kenapa beasiswa turun ketika seseorang viral gitu? Inilah yang menjadi problematika yang harus sama-sama kita perjuangkan. Problematikanya itu gimana? Yang tahu gimana payahnya cari beasiswa Pemda Kampar adalah mahasiswa Kampar yang kurang mampu, tidak pernah tahu info beasiswa. Kita hari ini caleg. Ya. Nah, terus ada caleg yang berasal dari keluarga berada. Manalah mungkin dia akan cari-cari Paham gitu ya? beasiswa, Jos. 5 Hmm. tahun saya kuliah di Fakultas Hukum itu. Surat dari Pemda Kampar soal beasiswa Kampar itu ada terus, tapi tak pernah ada eksekusinya. Nah, kita harus kritisi. Walaupun udah beda zamannya sekarang nih, tapi sampai hari ini pun juga. Kalau menyoal soal Putri Aryani tadi, saya sangat tidak ada permasalahan saya dengan Putri Aryani. Ya, Saya sangat ya. bangga dengan keterbatasan fisiknya, tapi dia bisa membuat harum nama bangsa kita. Tetapi Dan cara Kampar. tadi ya. Tapi soal pemberian beasiswa tadi, ialah bapak-bapak pejabat yang ada di Kabupaten Kampar. Coba turun-turun, gitu kan. Ya, Lihat, lihat. Masih banyak ada yang benar. Kampar itu bukan hanya Bangkinang. Nah, Itu poin pentingnya, Pak. Kampa, Danau, Kampar IUTG. itu bukan hanya Nah, itu Kampa ya Pak Udo. Kampar itu bukan hanya Kampar. Bangkinang. Kecamatan Rumbio Jaya itu Kampar juga. Tambang itu Kampar juga. Air Tiris itu Kampar juga. Kampar Utara itu Kampar juga. Coba lihat. Banyak adik-adik kita, teman-teman kita yang punya semangat, pingin kali kuliah. Tapi nggak Tapi bisa. terpatahkan dengan keadaan ekonomi. Dan izin kuliah wa alena. Sama di kampung kan? Yo, itulah lagu Iya, Imbogano tuh guys. Pitia ya ndak aduh dong. Nah, Apa lo gua Lelisa ijan kau menangi juo. jadi Awak bapo ajak aku. Bonsai gitu ha? Bapo ajak sao kocu. Maka Nah, itu kalaulah syarat menerima penghargaan beasiswa ini adalah viral, ini kan tidak sesuai. iya sih. Viral dulu aku baru dapat aku penghargaan Nggak beasiswa. bisa kayak gitu. Viral dulu baru diselesaikan kasusnya, umpamanya gitu. Net sensor kan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi Kasusnya begitu. kan nggak dibilang. Nah, jadi begitu. Jadi harus ada prioritas mana yang sebenarnya berhak menerima beasiswa. Adil lah ya. Adil tadi. Nah, itu harus benar-benar Menurut kita aku prestasi yang lain mungkin ada juga, Mir. Ada, pasti ada kan anak daerah itu. kalaulah syarat menerima beasiswa ini kan ada dua, Jos. Beasiswa prestasi, beasiswa kurang mampu. Nggak bisa kita patokkan yang menerima beasiswa ini harus orang berprestasi. Ya, Orang yang kurang mampu kalau nggak berprestasi tak kita kasih beasiswa. nggak bisa lah. Harus dikasih Harus juga dikasih sebenarnya. juga. Dia berhak. Dia warga negara Indonesia. Dia warga Kampar. Kurang mampu ya. Nah, negara lah yang menanggung hidupnya. Perpanjangan tangan negara. Ya, Kabupaten Kampar. Jadi kalau naik besok diperjuangkan lah. Diperjuangkan ini nggak cuman bullshit aja. Kita ini pemuda gitu loh. Kita harus punya komitmen. Amir ini merasakan itu. Kita merasakan bagaimana dia, teman-teman kita dia sulit. kayaknya prestasi nih Amir ya. Sampai dibawa kemarin debat ya Mir. Ya, Debat, prestasi di debat. Sampai kemana tuh Mir? ya begitulah prestasi-prestasi kita debat itu. Mudah-mudahan nanti ada CV-nya nanti kita terangkan. Profilnya ini Banyak ada soalnya loh, kan. profilnya. Ya. Dia ini debat ini. Makanya saya nggak mau debat sama dia. Kalah.
pentingnya Jos, beasiswa tuh banyak di kampus. Yang tidak pernah kita dengar tuh beasiswa. Pemkab Kampar itu harus digaris tebal, itu aja masalahnya. Beasiswa Terkhusus banyak di Kampar kampus. ini ya, terkhusus Kampar. Beasiswa Kampar, beasiswa tuh banyak. Yang kita soal itu beasiswa Kampar. Ya. Itulah kira-kira Bang Jos. Oke. Oke, Wak Amir, ini pertanyaan terakhir Siap, ya. siap. Kita sudah 1 jam lebih ya. Nggak terasa sebenarnya guys. Cukup panjang Wak Amir menjelaskan tentang dirinya tadi, kenapa dia bergabung di sini. Ini pertanyaan terakhir. Kenapa sosok Amir mengidolakan Soeharto? Siap. Karena ini terus banyak dia publishkan ini, baik di Instagram, di Baleho ada juga Amir. Beliau ada. Ada memang ada. Kenapa Mir mengidolakan sosok Soeharto ini Mir? Tapi dia ini kan dulu nih dia berapa tahun itu menjabat? 31 tahun lebih. Itu dia. Sampai 32 tahun. Bukan otoriter ya? Bukan. Oke Mir, bolehlah kenapa mengidolakan sosok Soeharto? Menurut saya, kita kan tidak hidup zaman Soeharto nih. Ya itu. Kecuali partai-partai yang lahir di Zaman 95-an baru terasa deh. Itu pun sampai Pak Soeharto mundur pun umur masih 6 tahun kan? Zaman Pak Soeharto nggak salah aku partai Golkar aja kan? Golkar. Jadi alasan yang paling mumpuni kenapa saya itu mengagumi sosok Soeharto adalah orang yang tidak terlalu banyak bicara tapi banyak aksi. Pada zaman itu kita swasembada. Ini yang dibawa sekarang ya. Pada zaman itu nyaman, aman. Nggak pernah kita dengar yang namanya begal-begal tuh Jos. Zaman itu. Nggak, kita punya kendaraan, kita punya kerbau, kita punya sapi, itu aman semuanya. Karena dikontrol oleh pemerintah. Bagaimana ekonomi masyarakat ingin maju kalau keadaannya aman? Kini pitiawa ado banyak. Samiliar pitiawa ini. Keadaan aman. Menarik piti takut. Begal banyak. Apa guna duit banyak? Itu sondok Pak deh. Maka itu sosok Soeharto bagi saya itu adalah lebih daripada seorang pemimpin, tapi Soeharto itu seperti ayah. Gitu. Ayah dari masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Kalau kita bicara soal dosa, siapa manusia yang tidak berdosa? Bahkan di dalam buku yang pernah saya baca itu, di hari-hari terakhir Soeharto meninggal itu, menuju meninggal, itu ajudan yang masih bersama-sama Pak Soeharto itu Pak Sweden, orang Bali. Saya baca buku Soeharto itu. Apa kata Sweden, kesaksian dia, di hari-hari terakhir 2-3 hari sebelum itu Soeharto selalu mengigau. Yang diomongkan adalah rakyatku. Ini kalau kita lihat keadaan beliau di hari-hari terakhir itu ya miris gitu. Kalau teman-teman pernah main di Jalan Cendana, Jakarta Pusat, rumah Pak Soeharto itu, bisalah melihat bagaimana sejarah 31 tahun itu. Kemarin di situ ya Mir, waktu touring itu. Pernah ke sana saya. Jadi saya juga sampai ke makam beliau di Karanganyar. Di Karanganyar. Jadi itu Jos. Jadi pemimpin itu pasti punya dosa. Jadi kita tidak boleh mengkultuskan fanatik. Kalau bersih nabi dong. Kalau kita bicara soal diktator, bukan kita bukan kita mendiskreditkan. Ya, orang banyak berekspektasi itu kayak gitu Mir. Pemimpin-pemimpin sebelum Pak Soeharto juga pernah memenjarakan pahlawan. Ya kan? Rombongan-rombongan yang pernah berjuang. Rombongannya Sultan Syahrir. Ya kan? Ini kan kita udah bicara agak enggak apa-apa. Sejarah kan lagi. Sejarah biasa. Sejarah itu untuk diingat ya. Ada rombongan-rombongan itu. Jadi dia berjuang, selain Sultan Syahrir juga ada yang lain. Dia berjuang habis-habisan, berdarah-darah untuk merdeka. Setelah merdeka pun dia masih susah rupanya. Menjadi tapol, tahanan politik. Bahkan pernah diinstruksikan untuk dihukum mati. Jadi jangan kita berkiblat
diktator itu hanya ada pada sosok Soeharto. Saya tidak sebutkan nama ya dari dia. Ya enggak. Nah, bagaimanapun buruknya kepemimpinan siapapun itu, biarlah itu menjadi catatan sejarah, jangan kita ulangi. Nah, beliau-beliau ini kan sudah pergi. Ya biar beliau-beliau mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya karena kita tak bisa menjadi hakim bagi orang lain kan. Karena hakim itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya di zaman Soeharto itu kalau kita bersuara seperti apa ya? Contohnya kayak mengkritik gitu ya, mengkritik pemerintah, besok paginya udah hilang ya. Itu kan cuma cerita-cerita, kebenarannya itu kan perlu diuji. Nah, bahasa sederhana kita ini kan cerita kodai. Cerita kodai. Jadi itu pasti punya alasan. Pada hari ini kita diberikan kebebasan berpendapat. Kebebasan atau kebablasan kita sekarang menjadi memberikan pendapat. Rocky Gerung sekarang ini mau diperjuangkan dia untuk dipenjara. Nah, itu kan. Dia diperjuangkan untuk sudah dipenjara. saking bebasnya kita berpendapat dan sebagainya. Nah, ini mempengaruhi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Pada hari itu kan media sosial belum ada. Ya. TV itu orang-orang kaya kampung yang punya TV. Telepon juga. Bahkan saking rincinya di zaman Soeharto ini cerita orang tua saya Jos ya. Kita kan belum lahir, itu lahir 99 dan tidak Soeharto lagi presiden kan. Aku 98 revolusi. Tahun bulan 7. Bulan 7 enggak Soeharto lagi presiden. Soeharto itu turun pada tanggal 21 Mei, hari Kamis 1998. Tapi masa-masa itu juga. Ya, jadi itu perlu kita itu mengingat itu. Jadi bukan semerta-merta itu berkebebasan pendapat. Serinci yang tadi kita bilang tadi, Jos, cerita orang tua aku, film-film yang ada hubungannya soal percintaan itu diputar di TVRI itu di atas jam 8, di atas jam 9 malam. Nggak boleh diputar di bawah. Itu. Oh, iya. Jadi hari ini kita bicara soal pembangunan mental, pembangunan karakter muda. Hari ini kita punya gawai, bukan Android, gawai bahasa KBBI gawai ini Jos. Ya. Bebas kita mau lihat apa aja. Jam berapa aja. Saking sayangnya pemerintah pada waktu itu kepada penerus bangsa, waktu tontonan diatur. Sebenarnya ada maksudnya, tujuannya. Agar besok 20-30 tahun yang akan datang kita itu melahirkan generasi-generasi emas bangsa. Terlihat sekarang perbedaannya, men. Adik-adik itu yang udah mulai besar ini. Orang tua malas merawat anak, belikan aja HP. Ya kan? Iya. Terus. Pada waktu di bawah umur 5 tahun itu sudah bisa mengoperasikan gadget. Lebih pandai dia daripada jago dia, udah ngonten dia dah. Awak baru konten dia ada konten depo dia kan. Untung ada mode anak di dalam HP itu. Jadi itu Jos. Sesuai kebutuhan zaman lah begitu kira-kira. Jadi ini Soeharto nih contoh lah ya Mir ya. Untuk apa? Pasang rokok ya. Boleh. Nggak ada larangan sini. AdSense-nya nggak ada. Dolar kuning, dolar putih nggak ada. Nah. Oke, kita... Tanta kata merokok ini nggak dapat dolar nak? Nggak juga dong. Nggak juga, ya? Penontonnya nggak tembus. Enak nggak juga? Enak nggak juga. Tapi ya jalani aja lah dulu. Karena hobi juga kayak gini kan. Cerita-cerita daripada cerita-cerita kosong. Mau tahu ada yang penting bisa diambil sama orang. Gitu. Maka saran saya itu juga, pemain nih di sekeliling kita nih ada adik-adik kita. Jadi yang kita undang itu yang benar-benar kita sampaikan lah aspirasi. Mau tahu sekali 2 kali udah tonton sama pemimpin kita kan. Amin. Ini di jalur ini di RT di kecamatan ini Bandar Sekijang nih ada orang susah. Kita suarakan di sini. Jadi mengabdi kepada Kabupaten Lawan tidak harus menjadi bupati. Nah, betul. Mengabdi
untuk Kabupaten Pelalawan itu tidak harus menjadi anggota DPRD kabupaten. Aku ada maksud juga nih Mir, untuk mengangkat-ngangkat orang-orang yang berprestasi. Karena mungkin kita kan orang-orang podcastnya di kecil. Pelalawan nih kan. Ya, untuk mengangkat orang anak muda Pelalawan juga. Tetapi ada keterbatasan aku untuk mengajak orang itu tadi. Karena konten sebelum ini banyak yang kocak gitu kan. Ya. Mungkin ya diseling-selingkan. Kocak ya, terus yang berisi juga. Ini kan daging-daging semua yang kita bahas ini. Yang kemarin tulang-tulang Ada yang butuh bantuan. ya. Susah kali dia jasa. Gitu. Perlu itu. Perlu. Oke. Mungkin kita akan akhiri ya Mir ya. Siap. 1 jam setengah. Aduh, Luar biasa. Ini podcast terlama nih ya. Sumpah nggak terasa ini Mir. Oke. Ada pesan-pesan Mir yang mau disampaikan kepada masyarakat Kampar tempat Amir mencaleg. Ya. Closing statement lah bahasanya. Ya, closing statement. Jadi untuk saudara-saudara, Pakai teman-teman. bahasa Ucu lah, Bang. Pakai bahasa Ucu ya. Bahasa Ucu katanya, Ulio, request. ya. Untuk sesodo sanak saudara yang ada di Kabupaten Kampar, khususnya di daerah pemilihan Kampar 4, Kecamatan Rumbio Jaya, Kampar, Tambang, Kampar Utara, dan Kampa. Di sini ada 59 desa. Ada 3 desa baru yang akan desa persiapan, namanya Desa Jawi-Jawi, Desa Tanjung Kudu, dan Desa Pontianak, desa persiapan. Masih PJ kali. Oke. Marilah kita sama-sama untuk menciptakan iklim berpolitik yang sehat. Berikan masukan. Karena muda ini, Jos, tantangan yang paling muda seorang pemuda itu, kita muda tidak bisa menawarkan pengalaman. Tentu Iya, betul. senior kita lebih banyak pengalaman. Lebih duluan dia makan garam, lebih duluan dia merasakan pahit getirnya kehidupan. Maka yang paling penting adalah tua menawarkan pengalaman, muda menawarkan masa depan. Oke. Amin Amir Habib Effendi, Pakpahan SH, calon anggota DPRD. Oke. Gubernur lah, Bang. Oke, terima kasih Amir sudah mampir ke sini, jauh-jauh ke sini. Podcast ini alhamdulillah berisi ya banyak pelajaran yang harus diambil. Saya berterima kasih sebesar-besarnya untuk keluarga Kecamatan Bandar Sekijang. Nah, mudah-mudahan Bang Jos dan kawan-kawan yang lain juga tergerak hatinya, bukan tergerak hatinya untuk nyalek kan gitu. Itu pun alhamdulillah juga bagus. Boleh. Karena ketika kita mengkritisi pemerintah tidak baik, kita masuk situ, perbaiki. Boleh? Nah. Pak Jaris tolong tengok saya gitu. Kalau Pak bisa Sukri, dari, ya. kalau bisa Partai Golkar, kalau bisa. Kita diasung nih guys. Saya podcast saya lah dulu. Ya, Bang Bahrudin. Abang-abangan podcast gitu ya. Oke, sekali lagi Mir, terima kasih Mir sudah datang ke sini, sajian ala kadarnya. Siap. Ya, seginilah kami sanggup menyambut Amir. Kemarin ada roti sampai kemarin, sekarang nggak ada. Oh ya siap, ada. Ya, ada nggak termakan. Karena ada terlalu serius. Intermezzo, guys. Terlalu serius pembahasan. Terlalu memikirkan masa depan tadi Amir nih. Jadi perut ini tak terpikir bahasa bilangnya lagi. kita rela mikir balik demi rakyat. Itu ya. Itu kan bahasa caleg sanduk kan. Ya. Caleg lain boleh gabung sini juga ya. Partai Boleh. apapun asal jangan partai pelangi kan itu. Aku pelangi, aku bunuh orang di sini. Oke, sekali lagi Mir, terima kasih banyak. Dan untuk Kecamatan Rumbio Jaya ya. Rumbio Jaya. Ya, kalau boleh menilai, nilailah calon pemimpin teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu semua, mana yang terbaik ya. Karena semua yang mencalon pasti berniat baik juga ya. Dari sini bisa diambil nilai bahwasanya Amir punya tujuan. Apa tujuannya tadi? Nah, tonton ini full. Jangan setengah-setengah, jangan di skip-skip per 10 detik. Nggak boleh. Harus tonton full ya Mir ya. Tonton full. Full tonton. Subscribe juga. Oke? Ya. Oke, wassalam.